Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan merepresentasikan tugas ekonometrika spasial pada mata kuliah analisis geospasial. Sebelumnya izin untuk anggota kelompok. Yang pertama ada Alif Zaki Gunawan, yang kedua ada Yasan Ranggadewa, yang ketiga ada Rizal Ahmad Fariza, yang keempat ada Ridho Fadil Ardana, yang terakhir ada Bagus Rizka Ananta. Dan berikut merupakan peran dari masing-masing anggota kelompok kami. Oke. Terkait dengan ekonometrika spasial terapan dengan R. Ekonometrika spasial adalah cabang dari ekonometrika yang secara khusus menangani data yang memiliki dimensi lokasi atau ruang. Dalam penilaian tanah dan properti, aspek lokasi sangat penting karena nilai properti dipengaruhi oleh nilai properti di sekitarnya, serta karakteristik lingkungan sekitar. Analisis ekonometrika bertujuan untuk menguji dan memvalidasi model-model teoritis yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi melalui estimasi parameter dan pengolahan data, serta digunakan untuk melakukan prediksi dan evaluasi kebijakan. Ekonometrika spasial dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan metode statistik spasial, khususnya pada data cross-section yang mengacu pada titik atau wilayah tertentu. Model-model ekonometrika spasial memungkinkan analisis yang lebih tepat terhadap fenomena tersebut dalam berbagai bidang seperti ekonomi wilayah, properti, transportasi, dan lingkungan. Konsep ekonometrika spasial. Ekonometrika spasial dirancang untuk mengatasi dua masalah utama dalam analisis data geografis, meliputi spatial dependence atau ketergantungan spasial, yaitu nilai properti di suatu lokasi tidak independen, tetapi dipengaruhi oleh properti di sekitarnya. Contohnya terkait harga rumah di kawasan perumahan mewah cenderung saling mempengaruhi. Yang kedua adalah spatial heterogeneity atau heterogenitas spasial, yaitu hubungan antar variabel, misalnya lahan dan harga, bervariasi tergantung lokasi. Misalnya, akses ke stasiun kereta mungkin lebih berpengaruh di daerah urban daripada luar. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Oke, selanjutnya untuk contoh penerapan ekonometrika spasial ada pertama penilaian properti dan nilai tanah. Ekonometrika spasial diterapkan untuk memperbaiki estimasi nilai properti dengan mempertimbangkan pengaruh harga properti tetangga dan karakteristik lingkungan sekitar. Lalu ada evaluasi dampak infrastruktur transportasi terhadap nilai properti, yaitu ekonometrika spasial digunakan untuk mengukur bagaimana pembangunan jalan atau kereta api baru mempengaruhi harga properti di sekitarnya. Yang selanjutnya ada analisis dampak program spasial dalam kebijakan publik. Ekonometrika spasial diterapkan untuk mengevaluasi dampak program pembangunan wilayah seperti pembangunan jalan tol atau pusat ekonomi baru terhadap variabel ekonomi seperti investasi dan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut dan sekitarnya. Lalu secara umum penerapan ekonometrika spasial banyak ditemukan dalam bidang penilaian properti dan nilai tanah, analisis dampak kebijakan pembangunan wilayah, pemodelan ekonomi regional dan pertumbuhan ekonomi spasial, lalu evaluasi dampak infrastruktur terhadap ekonomi lokal. Hal tersebut bersumber dari karya Krause dan Bitter tahun 2012 yang dalam paper berjudul Spatial Econometries, Land Values and Sustainable bla bla bla. Metode ini memungkinkan analisis yang lebih kuat dengan memperhitungkan ketergantungan dan heterogenitas spasial antar lokasi. Pengembangan model nilai tanah dengan Geographically Weighted Regression atau GWR dalam pengujian kualitas nilai tanah pada lingkungan terpengaruh keberadaan transportasi darat dan udara. Studi kasus Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Tujuan penelitian dan ruang lingkup. Kami membahas penelitian dari Levana Apriani dan Bambang Leksono mengenai pengembangan model nilai tanah menggunakan metode GWR. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cempaka, Kota Bandung, dan bertujuan untuk mengetahui dampak transportasi darat dan udara terhadap nilai tanah. Ruang lingkup penelitiannya diantaranya: 1. Pengembangan metode penilaian tanah dengan regresi linear dan GWR dengan penambahan parameter transportasi. 2. Objek penelitian yaitu lahan pemukiman dan perdagangan. 3. Variabel dependen berupa zona nilai tanah atau ZNT dan nilai indikasi rata-rata atau NIR.
4. Parameter berupa radius bandara, radius rel kereta api, lebar jalan, jarak ke stasiun, jarak ke halte, jarak ke pasar, dan jarak ke pusat kota. Yang kelima, studi area Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Metode dan variabel. Metode utama yang digunakan adalah Geographically Weighted Regression atau GWR yang memungkinkan pembuatan model untuk tiap persil tanah. Variabel yang digunakan meliputi jarak ke bandara, rel kereta, stasiun, pasar, rumah sakit, dan legalitas tanah. Pemodelan dibandingkan dengan metode regresi linear biasa untuk melihat akurasi hasilnya. Selanjutnya yaitu metode GWR, Geographically Weighted Regression. Yang pertama memiliki tujuan satu, menghasilkan model regresi lokal yang mempertimbangkan pengaruh lokasi geografis. Yang kedua, mendeteksi variasi spasial dalam hubungan antar variabel. Berikutnya, pembobotan berdasarkan jarak. Yang pertama, titik lokasi yang lebih dekat dengan titik regresi mendapat bobot lebih besar. Yang kedua, bobot ditentukan berdasarkan fungsi kernel. 3. Jenis-jenis kernel atau fungsi pembobot. Gaussian kernel memiliki bobot menurun secara eksponensial terhadap jarak dengan rumus Wij sama dengan exp minus d kuadrat IJ min E per B2 B kuadrat yang memiliki keterangan sebagai di sampingnya yaitu W sebagai bobot spasial antara titik data ke I dan titik regresi ke J. D memiliki keterangan jarak Euklidean antara titik ke I dan titik pusat regresi ke J. B sebagai bandwidth yaitu nilai kontrol seberapa jauh pengaruh spasial dihitung. Yang terakhir ada exp atau fungsi eksponensial. Selanjutnya ada B-square kernel, yaitu titik data yang jauh dari bandwidth beri bobot 0. Rumusnya sebagai berikut dan keterangannya masih sama seperti sebelumnya. Nomor 4, parameter penting yaitu bandwidth. Bandwidth menentukan seberapa luas pengaruh suatu titik dalam model. Nilai bandwidth dapat tetap atau fix atau menyesuaikan lokasi. Bandwidth optimal ditentukan menggunakan yang AIC yaitu AKIK Information Criterion. Yang kedua CV yaitu Cross Validation. Yang kelima output metode GWR yaitu nilai koefisien regresi yang berbeda untuk setiap titik lokasi. Output yang kedua yaitu peta distribusi nilai regresi yang menunjukkan variasi lokal. Mungkin untuk poin selanjutnya itu pembahasan. Pada kelompok kami mengambil beberapa poin. Yang pertama ada GWR atau Geographically Weighted Regression itu lebih baik dari regresi global karena mempertimbangkan variasi spasial atau lokal. Selanjutnya variabel ZNT memberikan hasil yang lebih akurat dalam memprediksi harga tanah dibandingkan NIR. Tentunya yang ketiga ada kombinasi ZNT dan NIR hanya sedikit meningkatkan akurasi, namun tidak lebih baik dari penggunaan ZNT saja. Selanjutnya poin 4 ada RMSA atau root mean square error terkecil itu diperoleh pada model GWR dengan ZNT. Selanjutnya yang kelima itu ada AIC atau Archaic Information Criterion juga lebih rendah saat menggunakan fixed Gaussian kernel. Selanjutnya ada poin ke-6 itu hasil visualisasi GWR menunjukkan penyebaran nilai tanah yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya poin ke-7 itu harga tanah tertinggi yang diprediksi model mencapai Rp1.770.548. Selanjutnya yang ke-8 lokasi mempengaruhi besar kecilnya nilai tanah yang berhasil ditangkap oleh model GWR tetapi tidak oleh regresi global. Jadi dari poin-poin tersebut dapat kita kasih kesimpulan. Yang pertama, ekonometrika spasial merupakan cabang yang fokus pada analisis data dengan dimensi lokal yang sangat relevan dalam penilaian tanah dan properti karena nilai suatu properti dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
Ekonometrika spasial dikembangkan untuk mengatasi dua tantangan utama dalam analisis data geografis, yaitu ketergantungan spasial, di mana nilai suatu variabel dipengaruhi oleh lokasi sekitarnya, serta heterogenitas spasial yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dapat berbeda antar lokasi. Model geografi regression atau GWR terbukti lebih unggul dibanding regresi global karena mampu menangkap variasi nilai tanah secara lokal. Variabel ZNT memberikan prediksi harga tanah yang lebih akurat dibandingkan NIR, dan kombinasi keduanya tidak meningkatkan akurasi secara signifikan. Model GWR dengan ZNT menghasilkan RMSE terkecil dan AIC terendah menggunakan fixed Gaussian kernel, menunjukkan performa terbaik. Visualisasi hasil GWR mencerminkan kondisi real di lapangan dengan prediksi harga tanah tertinggi mencapai Rp1.770.548, serta menunjukkan bahwa lokasi sangat mempengaruhi nilai tanah, suatu aspek yang hanya ditangkap oleh GWR. Nah, ini referensi dari kelompok kami yang diambil. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.